check, 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 check. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in field as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel.
Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sang Raja. Hai para malaikat, angkatlah suaramu, biduan surgawi bernyanyilah. Muliakan Allah Bapa dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Heaven and earth will sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus, oh, oh, lagu pujian
His day. Oh, gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua, yeah. Terdengar selalu terus. Lagu pujian semua. Bagi nama in excelsis Deo. Gloria in excelsis Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Gloria. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Shalom, selamat pagi, selamat Natal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, salam dalam kasih Kristus. Segenap pelayan dan petugas ibadah saat ini
menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Natal Kristus. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Pendeta Christine Jama Kaunang. Dalam tradisi gereja, tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Bukan hanya berdasarkan perhitungan sejarah, tetapi juga pengakuan iman bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Setelah berabad-abad, manusia mengagungkan matahari yang tidak terkalahkan. Setiap tanggal 25 Desember tahun 350, gereja tampil untuk menyatakan Kristuslah terang dunia. Kelahiran Kristus adalah penggenapan janji Allah, yaitu janji keselamatan bagi seluruh ciptaannya. Karenanya, ketika kita merayakan sukacita Natal Kristus, maka kita menghayati bahwa Natal adalah peristiwa besar bagi seluruh ciptaan. Karena Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Jemaat, mari bersaat teduh. Mari berdiri, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak, untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawa masuk ke ruang ibadah. Sejati telah turun menjadi
Mari kita tabiskan ibadah di hari Natal Kristus. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Di hari Natal. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kelahiran Yesus Kristus menurut Injil Matius adalah seperti berikut. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki,
dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anak Maria terlahir di dunia, palungan hewan tempat tidurnya, miskin dan hina tetapi mulia, rela sengsara bagi dunia. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahan kepadanya. Marilah kita bersukacita, meletak juru selamat Immanuel. Para malaikat bernyanyi gembira, memuji Allah yang maha besar. Para gembala di padang Efrata bersukacita menyaksikannya. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang juru selamat Immanuel. Berbahagia yang datang menyambut di kandang domba sang bayi kudus. Dia berbaring penuh kedamaian, bayi mulia sang anak kudus. Marilah kita sujud menyembah, bawalah persembahanmu kepadanya. Marilah kita bersukacita, telah datang juru selamat Immanuel. Mempersiapkan diri untuk membaca kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-13 yang merupakan berita sukacita Natal Kristus di hari ini. Sebelumnya paduan suara seruling akan menyampaikan kesaksian pujian.
Terpujilah Tuhan yang boleh melawat kita semuanya pada saat ini. Kagum sama dirhennya, semangat Natal Kristus begitu membara di dalam dirinya memimpin pujian ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan di hari Natal Kristus ini. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami boleh datang beribadah, bersekutu, menikmati persekutuan dengan Tuhan pada saat ini, merayakan peristiwa kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang indah. Bersama kami di tengah persekutuan ini, baik kami yang mengikuti ibadah saat ini di sini secara onsite, ataupun saudara-saudara kami dengan berbagai kendala mengikuti ibadah secara live streaming melalui YouTube GPIB Jemaat Mangamaseang. Kami percaya kami semua diberkati oleh firman Tuhan yang hendak kami baca. Diamkan semua suara dalam hati kami Tuhan, biarlah kami hanya mendengarkan suara Tuhan. Sembunyikanlah hamba di bawah kaki salib-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan berkenan atasnya. Bersabdalah kepada kami semua, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada Natal pagi ini adalah dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 13 yang menyatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diam dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Natal Kristus buat kita semuanya. Berikan senyum termanis yang ada di kiri dan kanan dan katakan selamat hari Natal Kristus. Puji Tuhan, siapa yang datang hari ini pakai baju baru? Banyak ya sepertinya. Ya, tapi pada prinsipnya Natal Kristus kita harus menjadi manusia baru.
Saudara-saudara, beberapa waktu belakangan ini ada yang menyatakan tanggal 25 Desember itu hari mualaf sedunia. Ya. Pernyataan dari pribadi seseorang yang menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan bagi mereka yang baru masuk Muslim. Mungkin itu mengganggu pikiran kita, jemaat Tuhan, sangat mengganggu keberadaan kita sebagai umat Kristen yang mau menyatakan seolah-olah tanggal 25 Desember adalah hari mualaf sedunia. Tapi satu hal, saya mau mengajak kita supaya kita tetap fokus bahwa setiap tahunnya tanggal 25 Desember dirayakan umat Kristiani sebagai hari Natal. Natal Kristus. Seperti saya katakan semalam, jangan sampai berhenti di hari Natal saja. Karena kata Natal dari bahasa Latin natalis yang artinya hari kelahiran. Jadi kalau kita hanya sampai diucapkan atau mengucapkan selamat hari Natal, siapa yang kita peringati, siapa yang kita beri selamat? Harus jelas, Yesus Kristus. Jadi selamat hari Natal Kristus. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa hari raya Natal kita merayakan hari lahirnya Yesus Kristus, meski telah terbiasa merayakan hal ini bertahun-tahun. Bahkan saya, saudara-saudara, saya mengenal Natal Kristus itu ketika saya masih kecil. Di malam Natal, oma dan opa bilang, taruh sepatumu di bawah tempat tidur dan taruh rumput di situ. Ya, nanti akan ada hadiah dari Tuhan Yesus. Di situ saya mulai mengenal, oh iya besok pagi bangun pagi-pagi rumputnya habis, hadiahnya ada. Ada yang punya pengalaman seperti itu? Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hadiah. Jadi Natal Kristus itu identik dengan hadiah. Jadi banyak kali kita merayakan hari Natal ini dengan bertukar kado, memberi hadiah satu dengan yang lainnya. Kita merayakannya dengan pergi ke gereja. 2 hari berturut-turut ini GPIB mengemas yang full, padat. Ya, minggu-minggu biasa tidak sepadat ini. Ini mau mengatakan bagi kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk pergi ke gereja. Kita memajang pohon Natal, kita makan bersama, kita nonton film yang ada center kelasnya, kesempatan untuk bersenang-senang. Segala yang berlabel Natal laris untuk diperdagangkan, dikerubutin semua orang. Saudara-saudara, bertahun-tahun kita merayakan Natal dan Natal masih identik dengan hal-hal yang demikian. Tapi hari ini jemaat Tuhan, bertobatlah. Bahwa Natal bukan hanya bicara tentang aksesoris, Natal bukan hanya bicara tentang hadiah, Natal bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita menyiapkan berbagai aneka cookies Natal di rumah. Tetapi hari ini kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, Rasul Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa Natal adalah ketika firman yang ada bersama dengan Allah telah menjadi manusia. Saudara-saudara, Yesus adalah anak domba Allah. Yesus yang menghapus dosa dunia dan itu harus kita syukuri. Bukan hanya sampai pada bersyukur tetapi merespon dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan pengabdian kita kepada Sang Juru Selamat. Yesus Kristus adalah pemilik dunia ini. Segala sesuatu yang ada di semesta ini diciptakan olehnya. Ia hadir di tengah-tengah ciptaannya. Namun seringkali ciptaannya tidak mengenal penciptanya, bahkan menolaknya. Miris, kita diciptakan, tapi kita melupakan, bahkan sama sekali tidak mau mengenal Sang Pencipta. Itu tertulis dalam ayat 10 dan 11 dalam bacaan Alkitab kita. Di sini kita melihat adanya unsur kesengajaan dari para pengikutnya
unsur kesengajaan untuk tidak mau mengakui status dan identitas Yesus. Rasul Yohanes sebagai pribadi yang pernah hidup bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun menuliskan bahwa manusia saat itu masih berada dalam keraguan tentang identitas Yesus sebagai Mesias. Sekalipun banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, banyak perbuatan ajaib yang telah dilakukan Yesus, tapi seringkali manusia tidak mau membuka mata melihat Yesus sebagai anak Allah. Pribadi yang sungguh-sungguh menghadirkan kita di dunia ini, bahkan memberkati kehidupan kita. Seharusnya setiap orang yang mengakui dan mempercayai identitas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, harusnya di dalam dirinya jemaat Tuhan, dia menyadari bahwa dia mau menjadi bagian dari keluarga Allah, dia mau menjadi bagian daripada anak Allah itu. Bukan hanya sekedar mengakui, tetapi melibatkan diri dalam setiap proses kehidupan, dan dalam hal ini sungguh mengakui Allah sebagai bagian daripada kehidupannya. Kenapa? Karena tadinya dirinya adalah manusia yang berdosa, namun lewat kelahiran Yesus Kristus yang menyelamatkan kita, lewat kematiannya, lewat kebangkitannya, identitas kita bukan lagi sebagai manusia berdosa, tapi identitas kita adalah anak-anak Allah. Identitas itu memperlihatkan jemaat Tuhan bahwa setiap anak Allah bukan berasal dari dunia, tapi setiap anak Allah berasal dari Allah. Karena kita sudah dilahirkan kembali lewat kelahiran Yesus Kristus, lewat pengorbanan Tuhan. Dalam kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, mari juga menyadari bahwa Roh Allah berdiam di dalam diri kita, bersemayam di dalam diri kita, yang mengarahkan langkah kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Jemaat Tuhan, Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaannya. Allah memulihkan saya dan saudara-saudara menjadi bagian daripada pribadi yang sangat dikasihinya. Persoalannya, dalam kehidupan yang kita jalani sejauh ini, sudah berapa kali saudara merayakan Natal Kristus? Apakah jati diri kita sebagai anak-anak Allah sudah terlihat dalam keseharian kita? Atau mohon maaf, jangan-jangan kekristenan melekat sejauh ini hanya tertulis dalam KTP. Dari makna tersebut, ya, kekristenan yang hanya melekat pada KTP, ini mencerminkan ada orang yang kemudian memplesetkan kepanjangan KTP menjadi Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa pertumbuhan. Kristen tanpa persekutuan. Ini contohnya. Bagi saya tidak buat saudara ya introspeksi diri ya. Kristen tanpa persekutuan ya contohnya di hari Natal aja pergi gereja. Sehari-hari entah kemana. Hari Minggu biasa sampai dengan hari Minggu Advent entah ada di mana. Tapi tidak ada toh di sini begitu ya. Tidak ada ya. Saudara lihat diri saudara. Jangan-jangan kita hanya Kristen KTP, Kristen tanpa pelayanan. Bahkan terkesan ada orang yang bisa rajin ke gereja, tapi dalam hidup sehari-hari sama sekali tidak menunjukkan sikap Kristiani. Bahkan tidak jarang dengan sadar melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Kristen KTP tapi tukang selingkuh, tukang tipu, tukang bohong, tukang korupsi.
Tukang apa lagi? Tukang mabok-mabok. Saudara-saudara, hari lepas hari kita harus mengevaluasi diri. Jangan biarkan kita hanya menjadi Kristen KTP. Karena hal itu tidak diperkenankan oleh Allah. Buat pemahaman begini jemaat Tuhan. Persekutuan dengan Allah itu penting. Bukan hanya sebagai dasar pelayanan kita, melainkan juga sebagai landasan hidup kita sehari-hari. Jika ada orang Kristen yang hidup sampai dengan hari ini tanpa pelayanan, tanpa persekutuan, tanpa kebaikan, saya mau katakan harus cepat bertobat, berbalik, membangun kembali relasi dengan Allah secara benar. Dalam keseharian yang kita lakukan, apakah orang dapat melihat keunikan kita sejauh ini? Apakah orang bisa melihat bahwa saudara benar adalah pribadi sebagai pribadi Kristen karena ada kekasan di dalam diri saudara? Melihat secara langsung tanpa perlu kita sebutkan bahwa saya orang Kristen. Orang bisa membedakan bagaimana karakter orang Kristen sesungguhnya, bahwa dia benar adalah orang Kristen. Kenapa? Karena karakternya, perkataannya, perbuatannya. Ingat renungan malam Natal semalam, bagaimana dia begitu murah hati. Orang jadi tahu, oh betul dia orang Kristen. Saudara-saudara, seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita sama sekali tidak dikenal sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Kita hidup sesuka hati kita tanpa menyadari bahwa seharusnya kita membawa jati diri, keunikan, kekasan sebagai anak-anak Allah. Harusnya ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita tanpa kita perlu menunjukkan KTP kita dan mengatakan, saya anak Allah. Mari coba kita lihat sejauh ini bagaimana jati diri kekristenan kita. Kiranya kita menyadari bahwa kita punya tanggung jawab untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Ingat, saudara dan saya diangkat menjadi anak Allah. Itu dengan darah yang mahal. Dengan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Mari jemaat Tuhan. Jangan kita hanya sekedar merayakan Natal dengan begitu meriah. Tapi kita tidak menyadari bahwa kita harus membawa diri kita di tengah dunia ini sebagai anak-anak Allah. Lewat keseharian kita, lewat kehadiran kita menjadi orang Kristen yang benar. Bukan hanya soal dia baca seluruh Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Sudah 5 kali khatam. Tapi keseharian penuh dengan kebusukan, kemunafikan. Bukan soal dia rajin juga pergi gereja, aktif dalam kegiatan rohani. Tapi di luar sana tidak menunjukkan identitas sebagai anak Allah. Kekristenan yang sejati adalah menghidupi Injil jemaat Tuhan. Menghidupi firman Allah. Bukan sekedar dibaca, bukan juga hanya sekedar diberitakan, bukan juga hanya sekedar didengarkan. Ada orang mulai bangun pagi dia sudah putar YouTube. Isinya firman Tuhan. Mulai dari pendeta A sampai dengan pendeta Z. Semua di scroll, semua diikuti. Tapi ujung-ujung tukang maki, tukang tipu. Di luar sana tidak mencerminkan anak Allah. Kristen bukan soal doktrin ya jemaat Tuhan. Bukan hanya sekedar mengetahui doktrin. Tapi kekristenan yang sejati adalah mengubah karakter menjadi serupa dengan Kristus. Natal Kristus hari ini memanggil kita untuk memperbaiki hidup dan kehidupan. Jadi pribadi yang damai. Saudara menyiapkan diri menyambut Natal Kristus tapi dalam hati masih ada duri dalam daging.
masih ada permusuhan, masih ada kepahitan. Berdamailah. Karena itu bukan bagian dari cerminan anak Allah. Anak Allah adalah anak-anak yang senantiasa hidup penuh kasih dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Natal Kristus adalah bukti nyata bahwa Tuhan memenuhi janjinya. Kelahiran Yesus bukan hanya tentang seorang bayi di palungan, tapi tentang kasih Tuhan yang begitu besar, yang rela hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi, Natal bukan hanya tentang hadiah, dekorasi, dan lain sebagainya, tetapi tentang pengharapan di dalam Tuhan yang setia. Ada sebuah gambaran ilustrasi begini jemaat Tuhan. Ada seorang petani pada suatu kesempatan dia mengalami kebingungan. Kebingungan karena dia ragu untuk menanam ladangnya. Dia mau tanam tanaman palawija seperti sejenis jagung, kacang, tapi dia pikir-pikir bagaimana nanti kalau banyak turun hujan. Dia takut apa yang dia tanam tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia pikir lagi, saya mau tanam padi. Tapi nanti tidak turun hujan. Bagaimana? Bibit-bibit padi itu akan mati. Akhirnya karena ragu-ragu, nanti curah hujan tinggi atau nanti tidak ada hujan, akhirnya dia tidak menanam palawija dan dia juga tidak menanam padi. Akhirnya beberapa bulan kemudian ladangnya tidak menghasilkan panen apapun. Karena ragu, karena bimbang di dalam diri. Saya mau bilang demikian juga dengan iman kita jemaat Tuhan. Dalam permohonan, saudara perlu mempunyai iman yang sungguh. Iman yang tidak bimbang, iman yang tidak ragu. Orang yang bimbang, jangan mengira bahwa dia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan. Karena imannya itu adalah iman yang ragu. Tidak percaya atau mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mari bersyukur atas janji Tuhan yang sudah digenapi. Teruslah percaya bahwa saat ini Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, di akhir perenungan ini ada sebuah refleksi buat kita semuanya yang mungkin saat ini kita sedang kehilangan pengharapan. Kita sedang berada dalam keraguan. Mari kita berefleksi. Natal kali ini mungkin tidak sama seperti Natal sebelumnya. Ada kursi yang kosong, ada nama yang tidak lagi dipanggil, ada suara yang tidak lagi terdengar. Di tengah lagu Natal yang merdu, ada hati yang pedih atas kehilangan orang tercinta. Satu hal, bersukacita di Natal tidak berarti harus meniadakan duka cita. Yesus lahir ke dalam dunia yang penuh luka dan duka.
Dia datang bukan ke dunia yang utuh dan bahagia, tetapi dunia yang penuh kehilangan, dunia yang penuh penderitaan dan kematian. Palungan adalah tanda bahwa Allah memilih masuk dalam kesakitan manusia. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa kehilangan, tetapi Ia menjanjikan kehadirannya di tengah kehilangan. Terang itu tidak langsung menghapus luka, tetapi memberi pengharapan, karena Yesus lahir untuk membawa pengharapan. Di dalam Dia, perpisahan bukan kata terakhir. Ada janji kebangkitan dan pertemuan kembali. Kiranya pengharapan Natal membawa kekuatan untuk melangkah dengan keyakinan Tuhan sumber kekuatan. Natal kali ini mungkin sunyi, tetapi saudara tidak sendirian. Dia adalah Immanuel. Percaya bahwa Dia sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, karena Dia adalah Allah yang peduli. Selamat Hari Natal Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai.
Jemaat, di hari Natal Kristus ini mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita hendak mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berada di dalam doa syafaat di hari Natal Kristus ini. Di akhir doa syafaat, saya akan memberi kesempatan kepada seluruh jemaat untuk menyampaikan permohonan pribadi di hari Natal Kristus. Mari berdoa. Ya Kristus, Putra Natal, kami datang mengucap syukur kepadamu bahwa dalam kesempatan yang indah pada saat ini, Tuhan memberikan cuaca yang cerah untuk kami sebagai umat Kristiani beribadah, mensyukuri peristiwa Natal Kristus, baik melalui peribadahan di gedung gereja ini, di gedung serbaguna, ataupun kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming, melalui YouTube GPIB Mangamaseyang. Tuhan, kami belajar bahwa Tuhan boleh menganugerahkan identitas sebagai anak-anak Allah, sebagai wujud Tuhan memulihkan dunia. Kami memohon pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak Allah mau menjadi pribadi yang menyadari identitas kami sebagai anak-anak Allah. Jati diri kami adalah Kristen yang sesungguhnya. Dengan demikian, Natal bukan hanya tentang hadiah. Natal bukan hanya tentang dekorasi. Natal bukan hanya tentang pesta pora. Tetapi Natal adalah Natal Kristus yang membawa pengharapan yang baru bagi kami semua, anak-anak Tuhan yang setia. Biarlah kami menjadi pribadi yang tidak pernah bimbang dan ragu akan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan, mungkin di Natal Kristus tahun 2025 ini, ada kepedihan yang kami rasakan. Ada luka yang belum sembuh. Ada kehilangan yang amat sangat. Kami percaya Tuhan, bahwa setiap kehilangan, duka cita yang kami alami tidak pernah memutuskan kasih Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu, ajarkan kami dan ingatkan kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah pengharapan iman kami juga bagi bangsa dan negara ini Tuhan akan terus pulihkan. Berkati bangsa ini Tuhan, kuatkan pemerintah kami untuk menjadi pemerintah yang bertanggung jawab. Jadikan pemerintah kami adalah pemerintah yang senantiasa mengayomi rakyat. Secara khusus di masa akhir tahun. Berikan juga situasi yang aman, kondusif, terkendali buat bangsa ini.
Kami mohon Tuhan memberkati TNI, Polri dan jajaran yang ada. Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, Tuhan berkati semuanya. Biarlah mereka dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Memberkati gereja Tuhan di dalam pelayanan dan kesaksian di masa Natal dan Tahun Baru. Tolong ya Tuhan, agar semuanya dapat beribadah dalam keadaan aman, tenang, penuh sukacita. Gereja-gereja Tuhan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berupaya mengacau balaukan gereja Tuhan. Biarlah kami tetap tenang dan sabar dan percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kuasa-Mu. Berdoa buat GPIB, Jemaat Mangamaseang, Tuhan juga memberkati penata layanan persekutuan yang ada. Ibu Pendeta Besti Laborita Panggabean sebagai pendeta jemaat, diaken penatua, vikaris, BPPJ, komisi-komisi, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, koster, sopir, satpam, panitia Natal, semuanya diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa buat mereka yang melaksanakan peran dan tanggung jawab di hari ini. Dalam tanggung jawab sebagai presbiter, sebagai organis, sebagai pemandu lagu, paduan suara, tim multimedia, satpam, dan aparat keamanan yang membantu keamanan di seputar lingkungan gereja ini. Tuhan juga berkati. Hubungan Mangmaseang dengan Kodam 14 dan Arhanud kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah semua dapat bekerja sama dengan baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga percaya setiap kami yang hadir di tempat ini, yang hadir di GSG, kami yang beribadah lewat live streaming, Tuhan juga memberkati kami semuanya. Kami masing-masing punya beban pergumulan. Kami masing-masing punya harapan yang mungkin saat ini belum terjawab ataupun Tuhan punya kehendak lain bagi kami. Tuhan, di hari Natal Kristus ini, sekiranya Tuhan akan mendengarkan doa-doa pribadi yang dinaikkan oleh anak-anak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sampai selama-lamanya. Paduan suara seruling kembali akan memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah menyatakan syukur dengan membawa persembahan kepada Allah, dengan mengingat ayat Alkitab. Kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 yang menyatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas, pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan, dan pundi berwarna merah untuk dana program. Persembahan syukur malam Natal keluarga dan persembahan syukur Natal dapat diserahkan di palungan setelah jemaat memberikan persembahan syukur di pundi persembahan dengan mengikuti arahan majelis bertugas, dimulai dari sisi paling kiri dan paling kanan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara.
Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cara tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Tercermin pada wajahnya kasih karunia yang ilahi. Tercermin pada wajahnya kemuliaan Bapaknya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya.
lahir Kristus di dunia. Puji Tuhan, haleluya. Yesus anak lemah lembut, Raja segala tempat dan zaman. Yesus anak lemah lembut, di Kau kami sembah sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Putra Natal, kelahiran-Mu membawa terang bagi dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami anak-anak terang. Kini di hadapan-Mu kami membawa persembahan yang adalah wujud bakti diri dan hidup kami untuk menjadi pembawa terang-Mu. Berkenanlah atas persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah, sehingga ketika dipergunakan dalam pelayanan gereja, semakin banyak orang mengenal kasih-Mu dan hidup dalam terang. Terpujilah nama-Mu, kini dan selamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Kamis 25 Desember 2025. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Christine Jama Kaunang. Pelayanan pujian paduan suara seruling Mangamaseang, organis Saudara Kevin Leijap, pemandu lagu Ibu Olivia Siani Parpesolima dan Saudari Intania Kasenda, operator multimedia MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologi, mohon kehadiran warga jemaat dalam ibadah Natal yang kedua pada hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 di Gereja Mangamaseang pukul 09.00 WITA dirangkaikan pelayanan sakramen baptisan. Bidang Inforkom Litbang, kehadiran warga jemaat dalam ibadah saat ini pria 271 orang, wanita 473 orang, jumlah 744 orang. Penutup, dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2026, kami mengimbau seluruh jemaat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama ibadah dan seluruh rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru. Mohon memperhatikan barang bawaan pribadi, mematuhi arahan petugas keamanan serta tidak membawa barang-barang yang berpotensi membahayakan bagi warga jemaat yang menggunakan kendaraan roda 4 juga disediakan lahan parkir di halaman Arhanut 4 AAY masuk melalui pintu Arhanut serta tidak diizinkan memarkir kendaraannya di bahu jalan. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian warta jemaat, selamat Hari Natal. Selanjutnya kita akan menyaksikan video pesan Natal Majelis Sinode dan BPPG GPIB.
Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Dalam terang tema Natal GPIB tahun 2025, Allah memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Majelis Sinode GPIB menyapa seluruh jemaat dan masyarakat dimanapun berada dengan pesan pengharapan dan pemulihan kehidupan dari Tuhan. Masa Advent menuntun kita melalui firman untuk tetap setia menantikan Kristus Sang Kepala Gereja di tengah pergumulan dan ketidakpastian dunia. Natal menjadi puncak sukacita iman karena Allah membuktikan bahwa penyertaannya nyata bagi dunia miliknya yang resah dan gelisah. Namun disadari, bagi banyak orang Natal kali ini tidak selalu mudah dirayakan. Banyak keluarga mengalami rasa duka, kekosongan, kehilangan, bahkan air mata. Natal dinyanyikan dengan indah, tetapi hati masih merasakan perih melihat pergumulan hidup, penderitaan, dan ketidakadilan. Tema Natal mengingatkan Sang Putra datang untuk memulihkan setiap hati yang luka, keluarga yang retak, ekonomi yang lemah, dan jiwa yang letih. Natal adalah kabar baik, bukan hanya bagi yang kuat, sehat, dan mapan. Tetapi juga bagi mereka yang merasa tidak berdaya, yang berduka, yang mencari keadilan, yang terluka oleh bencana, serta mereka yang kehilangan harapan. Pemulihan Allah terjadi atas seluruh ciptaan. Bumi yang kita tinggali, alam yang rusak, dan lingkungan yang terabaikan. Sebagai gereja, kita semua dipanggil hadir membawa pemulihan, memberi inspirasi untuk mencintai bumi agar kehidupan semua makhluk tetap berlangsung. Mari memakai teknologi komunikasi secara bijak untuk menyebarkan damai, pengharapan, pesan kreatif, dan nilai iman yang memulihkan relasi serta keluarga. Kiranya dunia ini bukan menjadi panggung ratap, tetapi menjadi pentas bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Kristus telah datang menjadi damai bagi seluruh ciptaan. Sehingga damai sejahtera dan sukacita dari Allah memenuhi setiap keluarga, pelayanan, dan pekerjaan kita. Mari melangkah penuh iman dalam pengharapan dan kasih yang tertuju pada Kristus dan menjadi pembawa damai bagi semua dan penjaga kehidupan bagi seluruh ciptaannya. Selamat Hari Natal Kristus 2025 dan selamat menyambut tahun anugerah Allah 2026. Tuhan Yesus memberkati. Gloria in excelsis Deo. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita hendak mengakhiri ibadah di hadapan Kristus pada saat ini. Silakan berdiri. Rayakanlah Natal Kristus dengan membawa berita ini. Selama dalam itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana dia pergi. Percayalah pada Roh itu seorang kepada kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Tuhan. Gembiralah dan sambut Rajamu, terimalah bersama bersyukur